Selamat malam semua. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan selalu ditemani dengan Yukita Horor. Di Yukita Watching kali ini, Yuki mau menanyakan kabar kalian bagaimana. Semoga selalu baik-baik saja agar kalian tetap setia nonton di channel ini. Dan untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Silahkan klik tombol subscribe-nya agar kalian bisa mungkin berkenalan dengan teman-teman yang lainnya di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga mau follow Yuki di dalam Instagram, silahkan follow Yuki di Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Di era work from home yang seperti ini, atau masih era pandemi seperti ini, apakah kalian yang masih berkuliah atau lagi dalam bahasa anak mudanya adalah ngampus, apakah kalian masih aktif di dalam bidang tersebut atau kalian masih melakukan sebuah kuliah online? Karena seperti yang kita tahu ya, ketika gedung ditinggal selama 40 hari lebih, maka kemungkinan besar gedung tersebut bisa saja dihuni oleh makhluk halus. Nah, kali ini Yukita Horor akan membahas tentang kisah-kisah misteri di dalam kampus yang ada di Indonesia. Tak usah berlama-lama, inilah dia Yukita Horor. Cerita-cerita horor yang sangat berkembang di masyarakat. Salah satunya cerita-cerita horor yang ada di beberapa kampus di Indonesia. Terkenalnya pun bukan hanya di kalangan mahasiswa saja, tapi juga terkenal di kalangan masyarakat luas. Entah benar cerita asli atau hoax, tetap saja yang namanya cerita horor juga pasti bikin bulu kuduk merinding. Dan kali ini Yukita Horor akan membahas 5 cerita horor paling mengerikan di kampus Indonesia. Kampus pertama adalah Universitas Indonesia. Banyak yang udah tahu kalau UI punya banyak cerita horor. Setiap angkatan di kampus ini pasti pernah mendengar cerita horor di kampus mereka. Buat kamu yang mahasiswa UI, pasti sudah tahu cerita horor di sekitaran gedung Rektorat UI. Konon katanya ada arwah gadis yang gantung diri di sana. Ada banyaknya mahasiswa yang lewat gedung Rektorat UI Depok melihat ada sosok gadis berjalan tertati-tati dengan kepala yang terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis itu punya wajah yang pucat, bibir biru, dan lidahnya menjulur. Ada juga cerita yang sempat heboh di sekitaran kampus UI, yaitu di sekitaran gedung 9 FIB UI. Beberapa siswa mengatakan bahwasannya gong yang terdapat di ruangan suka tiba-tiba bunyi sendiri. Ada mahasiswa UI yang pernah menginap di sana, dan tepat di ruangan itu, lalu dia melihat sosok nenek-nenek yang tiba-tiba menampakkan dirinya. Apakah rumah kalian dekat di kawasan UI? Dan apakah benar cerita tersebut? Tulis di kolom komentar. Next. Kampus selanjutnya adalah Institut Teknologi Bandung. Kalau kamu mahasiswa ITB, pasti pernah dengar penampakan sosok perempuan berambut panjang yang suka berkeliaran di kawasan Taman Sari. Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut dan melihat penampakannya yang menatap orang-orang yang berjalan di situ. Gak cuma cerita itu saja, ada lagi pengalaman beberapa mahasiswa di tengah acara Fancy Night FSRD. Fancy Night adalah sebuah pesta yang digelar di kampus. Biasanya acaranya diadakan semalam suntuk. Nah, jadi ceritanya dulu Fancy Night diadakan ala-ala pesta topeng. Tapi karena ITB bukan cuma punya mahasiswa, banyak makhluk-makhluk tersebut yang ikutan. Nah, sewaktu itu ada kakek-kakek sama anak kecil yang entah dari mana datangnya ikutan pesta tersebut, gengs. Aneh nggak sih? Ketika ada di tengah-tengah anak-anak muda, tiba-tiba ada kakek-kakek sama anak kecil yang ikut pesta.
Bukan cuman itu aja, kadang ada juga yang berpapasan sama dirinya sendiri. Loh, cerita-cerita itu langsung beredar luas di sekitaran kampus ITB. Malah, setelah itu beberapa mahasiswa ITB memplesetkan singkatan kampusnya sendiri menjadi Institut Terjurik Bandung. Bisa-bisa aja ya mahasiswa Bandung ini. Bagaimana dengan kalian semua yang tinggal di kawasan Bandung? Apakah ITB memang benar-benar kampus berhantu? Tulis di kolom komentar. Next. Kampus selanjutnya adalah Institut Pertanian Bogor. Ngomongin cerita seram, kampus di Indonesia nggak lengkap kalau nggak ngomongin cerita seram yang ada di IPB. Salah satu kampus favorit di Indonesia ini juga punya cerita horor dari gedung asrama mahasiswanya. Waktu itu, sejumlah mahasiswa lagi asik main Uno di salah satu kamar malam-malam. Terus tiba-tiba jendela itu tuh diketuk oleh seorang bapak-bapak yang berkata, "Dik, sudah malam." Jendelanya ditutup ya, lekas tidur. Karena lagi asik main Uno, para mahasiswa itu hanya mengiyakan perkataan si bapak tadi dan gak lupa bilang terima kasih. Tapi, beberapa saat kemudian mereka baru sadar kalau jendela yang gak ada balkonnya itu ada di lantai 5. Jadi gak mungkin ada orang yang bisa naik ke situ. Ada juga cerita yang terjadi di kamar asrama perempuan. Nah, waktu itu ada beberapa mahasiswa yang sedang kumpul ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Terus tiba-tiba pintu kamar mereka itu diketuk dan orang yang di luar ngomong, "Saya orang sebelah." Nah, lalu saat pintu kamar dibuka oleh salah satu perempuan yang ada di kamar itu, perempuan itu kaget karena yang ada di balik pintu adalah penampakan hantu sebelah yang cuman punya separuh bagian dari tubuhnya. Apakah kalian pernah mendengar cerita tersebut? Tulis di kolom komentar. Next. Kampus selanjutnya adalah Universitas Gadjah Mada. Buat kamu para mahasiswa UGM pasti tahu kan kalau ada larangan buat nyanyi lagu Gugur Bunga di bundaran Fakultas Teknik di malam hari. Konon, kalau kamu melanggar larangan itu, akan ada arwah pejuang yang ikut nyanyi bareng kamu. Selain itu, ada juga sosok hantu Mbak Yayu yang sering menampakkan diri dengan raut wajah yang linglung dan berkeliaran di sekitaran kampus. Menurut ceritanya, si Mbak Yayu ini dulunya mahasiswa yang skripsinya itu terus-terusan ditolak sampai akhirnya frustasi dan nekat untuk bunuh diri. Apakah ada salah satu dari kalian yang menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada? Atau mungkin ada teman kalian yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada? Tulis di kolom komentar. Dan apakah cerita itu benar? Tulis di kolom komentar. Next. Kampus selanjutnya adalah Universitas Brawijaya. Kalau kamu mahasiswa Fakultas Kedokteran FK di UB Malang, pasti pernah dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitaran perpustakaan. Dan gedung FKUB, menurut cerita ada mahasiswa yang sedang jalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat ada seorang laki-laki duduk sendirian tanpa suara. Karena merasa aneh, mahasiswa itu berniat untuk nyamperin si laki-laki tadi dan bertanya kenapa laki-laki tersebut sendirian. Dan waktu didekati, laki-laki itu balik badan dan memperlihatkan mukanya yang rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, dan tidak ada semuanya. Apakah kalian, warga Malang, pernah mendengar cerita tersebut tentang hantu muka rata yang menghantui di Universitas Brawijaya? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian memang sendiri yang pernah mengalami kejadian tersebut digentayangi hantu muka rata? Tulis di kolom komentar. Akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Dari kampus-kampus tersebut, kampus mana atau dari cerita kampus mana yang menurut kalian paling seram? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai ide konten horor selanjutnya, silakan kirim di email di yukita.request@gmail.com. Like jika kalian suka videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup share ke teman-teman kalian, mungkin kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar.
Subscribe jangan lupa dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.